Kak, apa kabar? Halo Jess, gimana Jess? Sudah mau jam 12 nih, 11 menuju 12. Kamu lapar nggak Jess? Lapar sih Kak, ini gimana nih lagi WFA? Kan pasti lapar ya, gitu kan? Iya, tapi sayangnya sekarang kita nggak mau beli jajanan di luar sih Jess. Dan Oh, acara ini kayaknya menarik banget ya. mm-mm. Apa tuh Kak? Kita bakal belajar apa nih Kak untuk saat ini? Nah, ini acara yang ditunggu-tunggu oleh semua kaum wanita dan bisa dinikmati oleh kaum pria di rumah. Ya kan, kalau perut aman, semua aman. Itu tuh kata pepatah. Jess, Mm-mm. kita masuk di acara demo memasak BWA yang kedua nih ya. Mm-mm. Dari persembahan dari BWA Setiabudi. Mm. Nah, langsung aja nih Jess, kita mau ngapain setelah ini? Oke, jadi aku perkenalin dulu ya. Jadi tema program acara ini yaitu untuk menyajikan makanan sehat dan bergizi bagi keluarga. Tujuannya boleh nggak dielaborasikan sama Kak Susan? Wah, tentunya acara ini ibu, bapak, dan adik-adik semuanya untuk saling berbagi talenta di grup BWA Setiabudi. Jadi ibu-ibu yang punya talenta banyak, misalnya memasak, kali ini adalah kesempatan terbaik bisa berbagi talenta, bisa saling melayani dengan berbagi resep masakan yang tentunya sehat. Betul. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan mulai dulu acaranya, tetapi sebelumnya kita akan berdoa dulu, di mana doa buka akan dipimpin oleh Ibu Tintin. Ibu Tintin, kami persilakan. Apakah Ibu Tintin ada di sini? Kayaknya di-unmute dulu, Tante. Tante, suaranya masih di-mute. Oh Oke. iya, sorry. Sudah kedengaran? Kedengaran suara saya? Sudah, Oke. Tante. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan di surga, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh kemurahan. Terima kasih ya Tuhan, di mana pada siang ini kami diberi kesempatan ibu-ibu BWA boleh bersatu di dalam acara masak-memasak, walaupun kami secara virtual, biarlah itu boleh membawa sukacita kami ya Tuhan, untuk mengikuti acara ini, untuk menambah ilmu memasak kami, dan kami boleh terapkan di dalam rumah tangga kami ya Tuhan, sehingga kami sebagai ibu-ibu boleh menyajikan makanan yang sehat, yang bergizi untuk keluarga kami ya Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, sertai peliharakan kami di dalam acara ini, biarlah damai sukacita menjadi bagian kami masing-masing. Berkati juga yang membawa acara pada siang ini ya Tuhan. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, terima kasih Bu Tintin. Baiklah Bapak dan Sama-sama. Ibu, kali ini kita akan memperkenalkan chef yang sudah datang dari jauh-jauh. Dari mana nih, Jess? Dari Manado. Dari Manado. Jadi Bapak dan Ibu, chefnya kali ini datang dari Manado. Udah jauh banget. Bahan-bahannya diterbangkan dari Manado, termasuk tepung dan juga yang lainnya ya, Jess. Nah, langsung saja. Jessica akan memperkenalkan chef kita kali ini. Silakan, Jess. Oke, chef kita kali ini bernama Ibu Harmono. Apakah sudah ada Ibu Harmono di sini? Halo Tante. Halo, selamat siang. Hai Tante, selamat siang. Gimana Tante, sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan, luar biasa. Tante kayaknya kecapean nih Tante. Terbang flight jam berapa tadi Tante dari Manado Tante? Nggak terlalu, jam 5 aja bangunnya. Asik, bangunnya jam 5 Jess. Demi ini Tante udah terbang dari Manado membawa resep turun-temurun dari
dari keluarga Tante Harmono. Nah, Tante Harmono ini sudah menikah dengan seorang pria yang ganteng bernama Bapak Harmono. Dan Jessica akan kasih tahu bahwa Tante Harmono dan Bapak Harmono memiliki 3 orang anak. Boleh dikenalin Jess secara singkat? Oke, 3 orang anaknya. Yang pertama bernama Kak Ayu Natania, yang kedua Anastasia Sabatini, dan yang ketiga Andreas Harmono. Bener kan, Tante? Iya. Bener kan? Mantap. Bener banget Tante. Tante, saat ini perkenalannya beda daripada yang lain ya Tante, sambil diwawancarain sedikit. Tante, kami dengar-dengar Tante ini udah pernah ikut MasterChef season keberapa nih Tante? Season keberapa waktu itu Tante? Tante kayaknya belum di-unmute. Hanya season di Gereja Setiabudi aja. Asik. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik semua, kali ini chef kita sudah sangat berpengalaman dalam masak-memasak. Tentunya ilmunya juga sangat berguna bagi kita, karena di masa pandemik seperti ini kita perlu asupan gizi yang seimbang dan makanan-makanan yang sehat. Nah, sepertinya udah nggak sabar nih. Tapi sebelumnya, Bapak dan Ibu, kita harus tetap menyimak karena akan ada 2 pertanyaan di akhir yang akan aku dan Jessica sampaikan. Jadi harus menyimak ya, Jess. Bener ya, Jess? Betul, Kak. Jadi semuanya untuk peserta yang di sini, ibu-ibu dan teman-teman yang ada di sini, boleh disimak karena kita nanti akan ada hadiah yang menarik tentu saja dari panitia BWA di sini. Oke, Kak. Mungkin kayaknya kita perkenalkan langsung aja kali ya, menonton dulu videonya kali ya, Kak. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak kalau yang hadir dan juga adik-adik semua, kali ini kita akan menyimak video pembuatan roti wortel yang tentunya sehat ya. Nah, silakan diputar dulu video pertama. Selamat pagi ibu-ibu BWA junior maupun ibu-ibu BWA senior. Pagi ini kita akan praktekkan membuat roti wortel. Nah, kita persiapkan dulu bahan-bahannya, yaitu yang pertama terigu yang berprotein 3 atau terigu cakra 350 gram. Nah, sekarang kita akan membuat adonan dari setengah resep ya, Ibu-ibu. Dan terigu protein rendah atau segitiga 150 gram. Margarin atau butter 125 gram. Gula 120 gram, garam setengah sendok teh atau 6 gram. Yang perlu kita ketahui inilah wortel yang untuk membuat adonan kita, yaitu roti wortel 125 gram wortel. Kita kupas dan kita parut, dan begini hasilnya yang sudah di blender dengan susu 250 ml, susu murni ya, bisa juga diganti dengan susu kedelai, dan pakai telur 2 butir, kita pakai kuningnya saja. Dan sekarang kita melarutkan, yaitu vermipan 1 sendok teh atau 7 gram dengan melarutkan di air hangat. Kita tambahkan gula setengah sendok teh.
Sekarang kita campurkan semua bahan. Setelah kita masukkan semua bahan, kita aduk rata dan kita mulai mencampurnya sampai tercampur rata. Kita aduk rata. Setelah sudah mulai tercampur, kita ganti sekarang menguleni dengan pakai tangan dan dipastikan terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan atau membuat kue, kita terlebih dahulu semua harus sudah dibersihkan. Terlebih tangan kita harus cuci terlebih dahulu. Sekarang kita masukkan margarin atau butter. Kita sekarang mengulaninya pakai tangan ya ibu-ibu, supaya lebih cepat tercampur rata. Nah ibu-ibu, kalau sudah kita uleni dan tidak lengket di tangan lagi, kita diamkan supaya dia mengembang dan kita tinggal membulatkan dan memasukkan atau mengisi roti sobek yang kita buat. Kita istirahatkan adonan. Kita tutup dengan serbet atau plastik ya ibu-ibu, supaya dia mengembang. Nah ibu-ibu, setelah tadi kita sudah diamkan adonan roti wortel sobek dan kita sudah bagi ratanya. Setelah bagi rata kita bulat-bulat atau kita isi dengan selera kita masing-masing. Setelah itu kita isi ke loyang ukuran 12 kali 24 ya ibu-ibu. Dan setelah kita isi di loyang, kita istirahatkan kembali, dan itu kita tinggal menunggu sampai 30 menit untuk siap dibakar. Nah ini dia ibu-ibu, roti kita sudah matang. Mumpung dia masih panas, selagi hangat panas, kita oles dia dengan margarin atau butter ya, supaya lembut. Atasnya ini enggak keras ya ibu-ibu, supaya dia lembut dan harum. Kita oles merata.
Kita tunggu sampai dingin, baru kita keluarkan dari loyang. Selamat mencoba. Sekarang sudah agak dingin, mari kita balik dan lepaskan dari loyang. Ini dia roti wortel sobek. Lumayan kan hasilnya. Masih agak panas, guys. Nah, dia masih hangat-hangat. Supaya lebih menarik, jangan di sini dia ya. Kita pindahkan ke piring. Kita plating. Kita mau lihat teksturnya yang bagian dalam bagaimana ya. Kita mau coba, ibu-ibu, mari kita mau lihat tekstur roti wortel sobek. Ini dia. Oh, belum dikeluarin kertas bawah. Ini dia rotinya, sangat lembut. Dan ini tanpa pakai pelembut roti ya, ibu-ibu. Mari, ini yang ada isinya dengan varian rasa. Ada isi stroberi mungkin ya dalamnya, sama blueberry dengan coklat. Kalau yang ini yang polos ya, ibu-ibu, tanpa isi. Nah, ini dia roti wortel sobek. Selamat menikmati. Wah, mantap tuh, Kak. Roti Mantap wortel. banget ya. Lapar Iya, nggak? Kak. Ih, lapar nih, Kak. Aduh, gimana nih? Oke, mungkin kayaknya sekarang kita, karena ini kan ada 2 menu, jadi sekarang kita mulai masuk aja ke sesi ada yang mau bertanya untuk roti wortel ini. Aku boleh izin share screen resepnya ya di sini ya. Ya, sementara Jessica share screen resepnya, barangkali ibu-ibu ataupun adik-adik BWA Junior yang ingin bertanya lebih detail lagi nih, atau ada pertanyaan seputar tentang roti wortel sobek ala Tante Harmono tadi, boleh dipersilakan. Adakah yang mau bertanya? Ibu Asri, kelihatannya Ibu Asri ya. Ibu Asri silakan Bu. Di-unmute dulu Bu, audionya Bu, di sebelah kiri. Ya, udah. Ya, Nah, itu bawahnya dialas sama kertas roti ya? Chef, boleh dijawab Chef? Iya. Oh iya Bu Asri,
Dialas supaya enggak Lengket. lengket. Oke. Makasih. Oke, kalau Ini dari di- cara pembuatannya sendiri, Bapak, Ibu, adik-adik semuanya, apakah masih ada yang kurang jelas? Saat ini boleh ditanyakan, karena sesudah ini kita langsung masuk ke menu yang kedua, yang gak kalah enak dan lezat. Ada tanya Ibu dong. Julinda. Sebentar ya, Kak. Oke, Oke. dari Bu Julinda, setelah itu oleh Kak Kasna. Silakan Bu Julinda. Selamat pagi. Pagi, Kak. Tante. Aduh, terima kasih sudah diizinkan join. Maaf ya nggak buka kamera, soalnya mukanya acak-adut, muka Mbak. Oke. Kelihatan kok. Muka Mbak banget nih. Bu Harmono, aku barusan, aku joinnya telat tadi, Bu. Jadi nggak ngelihat itu yang wortelnya diapain ya? Diparut terus dicampur aja gitu. Atau airnya wortel itu kan memang agak berair, terus dibuang atau gimana ya? Oh enggak, dipakai semua. Diparut. Iya, ada parut kasar. Itu diparut supaya dia lebih mempercepat kalau itu di blender. Jadi di blendernya itu semuanya dipakai, airnya, ampasnya, dan pakai blender memblender wortelnya harus dengan susu langsung yang untuk bikin adonan, susu cair atau susu murni. Jadi pakai yang 250 susu cair itu ya, Bu? Iya. Oh, oke. Diparut apa di blender, Bu? Maaf, punten. Diparut dulu, baru supaya diparut dulu, parut kasar. Kan ada parut kasar. Kalau boleh, kalau diparut lembut juga boleh. Kalau nggak mau parut kasar, bisa langsung parut lembut, bisa juga. Oh, oke. Jadi berarti pakai parutan dan pakai blenderan ya, Bu? Capek juga ya, Bu, Iya. cuci piringnya nanti. Iya, oke, Bu. Iya, got it. Terima kasih, Bu Harmono. Sama-sama. Baik, terima kasih tadi pertanyaannya sudah Makasih, dijawab ya, Kakak. Bu Juli. Iya, thank you. Oke, pertanyaan yang kedua akan ditanyakan oleh Ibu Kasiburian. Silakan, Bu. Pertanyaan saya sebenarnya sama tadi ya, karena saya lihat itu wortelnya berair. Tadi saya lihat diparut, terus airnya dari mana ya gitu? Apa di juicer ini? Tapi sudah dijawab. Terus pertanyaan berikutnya lah, itu jadi saya sudah pas ngadon itu kira-kira berapa lama itu ininya ya? Terus kan kita biasa kan kalau bikin roti itu suka dilempar-lempar gitu ya. Tapi ini tadi kan kita nggak ada lihat kan, apakah memang itu perlu dilempar pokoknya kayak atau cukup kayak ngucek-ngucek baju yang kayak digini-giniin gitu ya, kayak maksudnya ya. Ya betul. Apa cukup hanya kayak ngucek baju gitu. Dan berapa lama kira-kira kita mengadonnya itu? Iya betul, gitu aja. Oh, kalau mengadon itu nggak berapa lama, nggak perlu dibanting-banting lagi kayak zaman dulu ya. Karena terigu sekarang udah lebih dipercepat untuk lebih dia kalis. Jadi diaduk-aduk aja seperti biasa, aduk pakai sendok kayu dulu, baru diuleni aja sampai dia nggak lengket di tangan. Uleni pakai tangan, nggak perlu dibanting-banting lagi. Yang penting dia sampai kalis saja. Oke, terima kasih Bu. Terus sekalian ya ditanya lagi, ini kan dengan wortel, kalau kita perbandingannya kalau kita campur dengan labu kuning sama aja ya? Oh iya, hampir sama. Hampir sama ya? Iya. Iya, terima kasih Bu Mince. Sama-sama. Tanya dong. Silakan. Bukan tanya sih sebenarnya, kayaknya ini aku lihat di bahan ini yang nomor 4 kayaknya salah ya. 125 gram gula ya. Di sini 4,125 gram. Kayaknya itu salah pengetikan Iya, ya. Tante salah ketik. Maksudnya nomornya.
Oh ya. 125 gram. Jadi yang benar itu 125 gram gula pasir ya. Iya. Oke, thank you. Boleh tanya lagi? Kan ininya kita kan bikin Ya, silakan. roti, Bu Mece, Ya. pakai terigu cakra tepung segitiga. Kan kita yang sudah berumur nih sudah mulai mengurang-ngurangin tepung-tepungan. Kita kan biasa kita bikinlah pakai tepung gandum. Apakah perbandingannya sama atau bagaimana, Bu Mece? Sama saja, itu kan termasuk ya tepung-tepungan, hanya dia kan tepung gandum asli. Kan tepung terigu yang sudah diolah beberapa kali. Sama. Maksudnya perbandingannya kita kalau pakai tepung gandum, apakah kita pakai tepung cakra, apa segitiga? Perbandingan ininya, tepungnya? Gandum asli ya? Gandum asli ya yang agak kasar gitu ya? Oh iya, tapi mungkin itu agak dilebihin dari margarin ya, atau kalau mau pakai minyak juga boleh, margarin juga boleh atau butter. Agak dilebih sedikit karena dia tekstur itu agak kasar, si gandum yang itu asli. Oke, terima kasih. Sama. Tanya dong. Mau tanya boleh? Silakan. Silakan, Bu. Kan kalau saya lihat bahan-bahannya salah satunya ada telur ya, 2 buah kuning telur. Pertanyaan pertama, bagaimana kalau sekiranya putih telurnya terpakai, apa hasilnya bagaimana? Lalu pertanyaan kedua, gimana kalau nggak pakai telur, tetap nggak roti itu akan lembut atau bisa ngembang? Makasih. Oh, itu kalau dari putih telurnya bisa aja dipakai, tapi dia nantinya kalau sudah dingin bisa agak keras. Dan kalaupun nggak pakai kuning telur, nggak apa-apa. Tapi itu lebih agak ekstra untuk menguleninya supaya dia agak lembut. Ya, itu saja. Oke, terima kasih Bu Mince. Baik, masih ada satu pertanyaan lagi ya, Jess. Iya, dari Kak Keti pertanyaannya. Apakah Kak Keti ada di sini? Oh ya, itu ada. Suaranya belum terdengar, Kak. Suaranya belum masuk. Sudah di-unmute. Oh, tapi belum keluar suaranya. Kayaknya ada masalah di audionya kayaknya ya. Iya. Atau mungkin nanti bisa langsung ditanyakan aja di teks Atau aja. by chat. Kak Keti By boleh chat by aja. chat. Oke. Mungkin, ini kayaknya tadi ada yang chat deh. Untuk Bu Harmono. Bu, kuning telur itu bukan ute bikin rasa roti lebih gurih ya, Bu? Sorry, ini kayak aku salah baca. Oh ya, kuning telur bikin adonan jadi lebih cepat kalis itu ya, Bu? Pertanyaan seperti itu, Bu. Iya, terima kasih pertanyaannya. Kalau telur itu, kuning telur itu nggak nggak mempercepat kalisnya itu. Kalisnya tergantung ya cara kita mengadon. Dia hanya untuk melembutkan saja. Oke, siap, Tante. Oh ya, Tante, ini ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan dari Kak Keti. Apa yang menyebabkan roti tidak mengembang padahal adonan sudah sesuai? Soalnya Kak Keti sudah pakai mesin ngadonnya.
Oh, kayak yang tadi ya, kalau untuk kalau pemula yang membuat roti seperti yang tadi saya buat itu, si permipannya itu dilarutkan dengan air hangat dulu. Dan kalau si permipannya itu berbusa, berarti itu permipannya masih aktif dan masih bisa dipakai. Kalau dia nggak berbusa, nggak berbuih, berarti itu fermipannya udah expired, nggak bisa dipakai lagi. Sudah nggak aktif. Itu pengaruh dari roti. Fermipan. Oke, siap. Makasih Tante. Oke, mungkin sekiranya itu saja kali ya pertanyaan untuk di sesi ini. Kalau ada pertanyaan tambahannya, boleh langsung ditanyakan aja by chat atau personal ke chef kita. Karena saat ini kita akan masuk ke sesi berikutnya, sesi masak yang kedua, yaitu apa nih Kak Susan? Nah, untuk kali ini menu yang kedua, kita akan menyaksikan bagaimana cara pembuatan kue lapis Manado. Langsung saja di-share videonya. Selamat siang ibu-ibu BWA senior maupun BWA junior. Di video yang kedua ini saya akan mempraktekkan membuat kue lapis yang berasal dari terigu. Inilah kue lapis Manado yang dari terigu. Terlebih dahulu kita persiapkan loyang untuk mengukus adonan loyang bulat atau piring, kalau kita orang Manado bilang piring seng, ukuran 25 cm, ataupun bisa menggunakan loyang kue ukuran 22 cm. Terlebih dahulu kita sudah persiapkan ya ibu-ibu bahan-bahan yang untuk membuat adonan, yaitu terigu segitiga. Ini untuk adonan coklatnya. Nah ibu-ibu, sekarang saya membuat sudah dibagi dua adonan. Biasanya saya membuat adonan itu sekaligus campur, nanti tinggal waktu mewarnai atau membuat adonan coklat atau pandan baru dibagi. Kali ini saya langsung akan bagi dua adonan ya. Terigu segitiga 475 gram untuk adonan coklat, dan coklat bubuk atau coklat Van Houten 50 gram, gula 220 gram, susu setengah gelas atau 180 gram, garam 1 sendok teh, vanili 1 sendok teh, dan menggunakan, kalau supaya warna coklatnya lebih bagus, kita memakai ekstra coklat yang dimana kita pakai setengah sendok makan atau 1 sendok teh ya ibu-ibu. Dan santan yang kita pakai untuk adonan coklat ini 1500 ml atau 1,5 liter ya. Nah sekarang kita membuat adonan coklat dulu. Kita masukkan semua bahan.
Kita satukan bahan semua. Kita satukan, baru kita aduk dengan santan. Campur sedikit-sedikit. Kita aduk terus, ibu-ibu, sampai adonan adonannya merata. Setelah kita aduk rata seperti ini, kita masukkan, karena ini kurang coklat ya ibu-ibu, kita tambahkan coklat ekstraknya supaya dia lebih bagus. Kita aduk rata. Sekarang kita saring supaya tidak ada yang bergerindil ya ibu-ibu, supaya adonannya halus. Kita saring adonan di tempat yang sama bekas santan tadi, nggak apa-apa. Kita aduk kembali ya, aduk rata. Baiklah, adonan coklat sudah selesai. Sekarang kita membuat adonan yang pandan ya ibu-ibu. Tadi bahan-bahannya sudah saya masukin semua. Garamnya 1 sendok teh, vanili 1 sendok teh, dan gula 220 gram. Sekarang kita masukkan susunya 190 gram. Masukkan endapan pandan yang 500 ml. Endapan yang kita sudah buat, kita blender pandan dengan air
dan kita peras. Beginilah jadinya. Kita aduk rata. Ini saya sudah campur dengan air endapan santan pandan ya ibu-ibu. Kita sudah aduk rata dan belum ditambahkan pewarna pandan atau esens pandan. Ini santannya kita hanya memakai 1 liter rata saja atau 1000 ml untuk adonan pandan karena sudah memakai air dari santan. Kita aduk pelan-pelan. Setelah sudah teraduk rata dan beginilah tekstur adonannya ya, encer, tapi nggak terlalu encer sekali. Pokoknya sudah kita angkat ringan ya, nggak berat lagi. Sekarang kita tambah, karena ini warnanya kurang hijau, kita pakai esens pandan ya, pewarna makanan. Yang saya pakai daun pandan untuk adonan ini. Saya tadi memakai 1 ikat pandan yang mungkin ada 30 lembar ya. Nah, ini kita tambahkan esens pandan atau pewarna hijau supaya warnanya lebih hijau. Nah, beginilah warna setelah tadi kita tambahkan esens pandan ya, atau pewarna makanan warna pandan, warna hijau. Sekarang untuk adonannya halus dan tidak ada gerindil-gerindil, kita saring seperti adonan coklat tadi ya, kita saring supaya tidak ada gerindil-gerindilnya. Saring, nah begini. Nah, inilah adonan lapis pandan. Lapis pandan dan coklat. Setelah selesai adonan yang kita buat, sekarang kita panaskan loyang yang sudah kita oles dengan minyak terlebih dahulu ya, dan kita alas dengan kertas yang tadi sudah saya bikin. Kita alas tadi loyang dengan kertas roti ya, supaya dia bisa dilepaskan dari loyang atau cetakannya. Nah, sekarang kita mengukus adonan. Sebelumnya itu sudah dipanaskan itu loyangnya ya. Kita ambil adonan, adonan hijau terlebih dahulu, mana-mana ya, atau mau coklat duluan atau mau hijau
duluan terserah selera masing-masing ya ibu-ibu. Mari kita mengukus kue lapis kita pada hari ini. Setelah kita panaskan kukusan, kita kukus lapisan yang pertama. Selama 7 menit ya, karena ini masih tipis, kita kukus lapisan yang pertama itu selama 7 menit, baru kita timpa lagi dengan adonan warna hijau ya ibu-ibu. Nah, kalau pas lagi di lapis yang kelima, kita agak lama ya ngukusnya supaya tengahnya matang. Kalau di bagian lapisan yang di tengah, kita agak lama ngukusnya, mungkin 10 sampai 15 menit ya. Baiklah ibu-ibu, inilah hasil yang telah kita buat hari ini. Banyaknya bahan yang tadi kita buat, inilah hasilnya. Mungkin ada berapa banyak ini kita belum tahu, berapa banyak potongan yang nanti kita potong sesuai selera kita masing-masing ya, mau besar atau kecil kita ukur sendiri. Jadi inilah hasilnya adonan kue lapis kita pada siang hari ini Bu. Selamat mencoba. Kita nanti akan tunggu sampai dingin, barulah kita keluarkan dari loyang dan kita potong. Kalau belum dingin, dia belum bisa dipotong dan belum bisa dikeluarkan dari loyang ya ibu-ibu. Oke. Ini dia sudah dingin ya kue lapisnya dan sudah bisa dikeluarkan dari loyang. Sudah bisa dikeluarkan dari loyang. Ini masih agak hangat sih. Dan kita sudah potong. Ini potong menjadi 32 potong ya. Kalau loyang yang ukuran 22 kali 22. Segini besar-besarnya. Lumayan ya. Ini nggak terlalu kecil kalau untuk dijual. Ya mungkin agak kebesaran sih kalau untuk dikonsumsi sendiri. Dia nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga ya. Kita atur sekarang di meja. Kita atur di plating di piring. Baiklah, kita sudah selesai. Ini yang sudah diiris tadi. Dan ini yang belum diiris. Nanti kita tunggu sampai habis yang sudah dipotong, baru kita potong lagi sesuai selera masing-masing ya ibu-ibu. Selamat mencoba, semoga sukses ya. Wah, mantep banget Kak ini. Ini pas banget lagi jam 12. Kue lapis kesukaan aku soalnya. Kayaknya pas mantep dimakan jelek langsung di mulut ya. Pastinya rasanya juga enak banget loh Jess, nggak kalah dari buatan kue-kue dijual di toko-toko kue yang terpopuler di Bandung. Iya. Duh, jadi pengen ke Bandung. Oke Kak, Nah, sekarang kayaknya kita... Iya gimana Jess? Kayaknya kita langsung aja kali ya ke sesi tanya jawab kali ya. Iya, betul banget. Jadi buat ibu-ibu yang punya pertanyaan boleh. Silakan bertanya jika ada yang ingin bertanya. Atau udah jelas banget nih Jess, tadi dari videonya aja udah jelas banget. Terus
Udah ada juga tuh cara membuatnya yang akan dikirimkan di grup BWA Setia Budi, jadi nanti bisa dibaca kembali. Nah, sebelum ada pertanyaan, gimana kalau kita kuis pertama dulu nih, Jess? Siapa Bu Ibu udah siap untuk dapatkan satu door prize yang sangat berguna? Sudah siap ya Ibu-ibu yang dapat door prize, yang mau dapat door prize? Kami akan berikan pertanyaan pertama sambil menunggu Ibu-ibu memberikan pertanyaan untuk kue lapis yang udah dibuat oleh Ibu Harmono. Pertanyaan pertama nanti saya bacakan, lalu nanti Jessica bisa chat 1, 2, 3. Dan yang pertama menyebutkan nama di kolom chat yang akan mendapatkan hadiah jika jawabannya benar. Betul sekali. Oke, siap ya? Pertanyaannya gampang banget. Ibu-ibu, adik-adik BWA Junior tentunya tadi sudah menyimak cara pembuatan roti sobek wortel ala Ibu Harmono. Nah, di sini kita mau tanya, sebutkan 4 saja bahan yang digunakan untuk membuat roti sobek. Ayo, Jess. 1, 2, 3. Hanya 4 aja nih Ibu-ibu, pasti gampang Ketik banget. aja namanya dicat ya. Oh, Iya, Evelyn, Kak. yang pertama kalau di layar aku ada Ibu Evelyn. Evelyn Melina. Boleh Ada Ibu dijawab? Evelyn Melina, boleh silakan langsung dijawab, Bu. Suaranya kedengaran nggak? Agak kerasin. Iya, kedengaran, Bu. Sambil dicek ya. Halo. Ya, suaranya udah kedengaran. Silakan, Bu. Halo, halo. Suaranya udah kedengaran. Earphone. Halo. Iya. Ya, Ibu Evelina, boleh langsung dijawab, Bu. 4 ya. Nah, tadi Iya, suaranya kecil banget nih, Bu. Boleh dikerasin dikit lagi. kasih dikit. Terigu cakra, Ya, tepung segitiga, oke. butter atau mentega, lalu kuning telur. Iya, benar nggak ya, Jess? Benar, Kak. Iya, selamat untuk Ibu Evelyn mendapatkan door prize pertama yang disponsori oleh BWA Setia Budi. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya dari aku ya. Oke, Kak Susan nanti boleh bantu buat bikin 1, 2, 3 juga ya. Oke, siap, Jess. Oke, kalau pertanyaan dari aku gampang. Tadi kan kita udah lihat video yang kue lapis Manado. Nah, pertanyaan aku sekarang, coba sebutin 2 adonan yang ada di video tadi. Silakan dijawab. 1, 2, 3. Silakan Ibu-ibu. Boleh nyontek dulu nggak ini, Jess? Karena bahannya di-share. Dua, ini dijawab namanya dulu ya, Tante-Tante. Oh, Ibu Pardosi, Kak. Oke, silakan Bu Pardosi. Adonan pandan sama adonan coklat. Yes, betul. Yeay. Terima kasih, Tante. Jadi udah dapat ya 2 pemenang untuk door prize kita kali ini. Tadi ada Ibu Evelyn dan juga Ibu Pardosi. Nanti boleh menghubungi siapa nih, Jess? Ibu Suprasta atau Ibu Xiaoming kali ya? Ya, betul. Untuk mendapatkan hadiahnya. Ibu-ibu, tadi kita sudah menyaksikan tayangan berupa video bagaimana cara membuat kue lapis yang disajikan oleh Ibu Harmono. Kira-kira gini ya gambarnya tadi. Ibu-ibu, apakah ada pertanyaan seputar cara pembuatan kue lapis tersebut? Boleh saya bertanya? Boleh, Ibu. Boleh.
Oke. Gimana kalau terigunya diganti sama tepung tapioka atau tepung beras, itu perbandingannya sama atau berbeda? Kalau tepung tapioka sama saja, tapi nanti teksturnya dia akan lebih kayak kenyal-kenyal begitu. Agak kayak karet lah. Kalau tepung beras? Kalau tepung beras, kalau tanpa campuran tapioka ya, itu akan lebih keras lagi. Mungkin takarannya diperkecil lagi. Agak dikurangin lebih setengahnya ya. Oke. Terima kasih, Bu Mono. Makasih. Iya, oke. Masih ada kah ibu-ibu yang mau bertanya seputar pembuatan kue lapis ini? Atau ibu-ibu kami informasikan juga bagi ibu-ibu yang mau open order, buka PO ya Bu Harmono untuk kue lapis maupun kue roti sobeknya. Jadi boleh langsung dihubungi Ibu Harmono, nggak usah jajan di luar, tapi kita jajan di dalam aja dengan memesan ke Ibu Harmono. Kalau batch 1 kemarin bisa pesan arsik ke Inang Uda Sinaga. Kalau kali ini kue lapis bisa pesan ke Ibu Harmono. Apakah masih ada nih pertanyaan ibu-ibu atau adik-adik Dewa Junior? Iya boleh Kak, silakan. Maaf saya off cam ya karena sinyalnya. Oke. Bu Harmono, mantap. Bu, Makasih. mau nanya nih, seneng makan apa namanya kue balapis? Apalagi kalau misalnya dicampur dengan misalnya labu atau ubi ungu, jadi warnanya itu dari umbi-umbian. Nah, itu gimana takaran tepungnya? Apakah dikurangi atau gimana ya? Oh iya, takaran terigunya dikurangin. Mungkin dari adonan tadi dia dari umbi-umbian itu 1/4-nya ya. Oke. Ya. Takaran dari umbi-umbian seperti labu kuning, 1/4 ya. Ya. Dan labu kuning atau ubi ungu ya? Iya. Ya. Kayaknya begitu. Oke, 1/4-nya diambil ya? Iya. Oke. Makasih Bu Harmono. Sama-sama. Bu Susan mau tanya dong. Iya, silakan Bu Pardosi. Bu Har, tadi itu kan saya lihat ada untuk adonan pandan, ada endapan air daun pandan dalam 500 ml. Seandainya kita hanya memakai esens pandan saja, tanpa memakai air endapan daun pandan itu mempengaruhi tekstur enggak, Bu? Jadi berarti kita hanya pakai air 500 ml aja ya? Mempengaruhi teksturnya nggak nanti hanya esens pandan aja? Makasih. Bisa. Itu pengaruhnya ya kurang dari warnanya itu kurang bagus. Dia seperti warnanya hijau bagaimana? Hijau pucat. Ya. Itu saja. Oke, Bu Min, makasih. Soalnya kan kadang susah cari daun pandannya, Bu Min. Oh iya. Nanti dikirim. Iya, Bu Harmono tadi di chat udah ada yang mau pesan nih Bu Harmono. Jadi Bu Harmono siap-siap buka PO ya. Ada dari Ibu Mary S. Jadi Bu Harmono nanti siap-siap. Ibu-ibu yang mau pesan langsung japri aja ke Bu Harmono. Dari sekarang udah langsung open order. Kue terbaik dan tersehat sajian untuk keluarga kita semuanya. Baiklah, sepertinya ada satu pertanyaan yang akan kita tujukan ke seorang ibu nih ya, Jess. Iya, betul. Tadi kita lihat ibu ini cukup menyimak dan kita pilih sebagai
penanya terakhir, kenapa? Karena dari awal Ibu ini terlihat sangat antusias, sampai nggak kedip menyaksikan videonya. Ibu Asri gimana Ibu Asri setelah mengikuti video tadi Bu Asri? Apakah ada yang mau ditanyakan, ada yang mau dinyatakan Bu Asri setelah ini? Sorry Tante, boleh di-unmute? Bentar ya. Mana ya? Oke, sudah. Udah. Nah. Saya pengen mencoba karena selalu gagal kalau saya bikin. Mungkin resepnya beda. Jadi saya mau mencoba resep Bu Harmono ini, kelihatannya sangat enak. Iya bener banget Bu Asri. Jadi resepnya ini selain enak, anti gagal juga kayaknya Bu Asri. Jadi Bu Asri sudah siap mencoba? Besok beli bahannya dulu. Iya, karena Bu Asri sudah siap mencoba. Jessica, kita kasih apa Bu Asri? Kita kasih voucher. Yeay, karena Bu Asri langsung berani mencoba. Jadi Bu Asri kita kasih voucher untuk membuat kue lapis ataupun roti tadi ya Bu Asri. Iya, baiklah. saya bikin besok. Oke Tante. Oh iya Kak, kayaknya tadi kita kelupaan deh, ada satu door prize yang belum. Tadi kan itu Jess, pas kita baru buka nih Zoom-nya, ada yang udah buka kamera dan join pertama kali. Nah, kira-kira siapa ya ibu-ibu yang tadi join pertama kali, tidak terlambat, malah in time, sebelum time sudah masuk, dan buka kamera sampai di penghujung acara, yaitu drum rolls, Kak Ana. Yeay! Kak Ana mendapatkan door prize untuk kedatangan pertama dan on cam selama acara. Jadi ibu-ibu nanti di batch berikutnya, di bulan berikutnya harus datang pertama dan on cam terus karena ada hadiah menarik dari panitianya. Oke, tidak terasa kita sampai di penghujung acara. Namun sebelumnya Ibu Rina Suprasta mewakili BWA akan mengucapkan terima kasih kepada chef handal kita pada siang hari ini. Silakan Bu. Baik. Apakah terdengar suara saya? Kedengaran. Sip. Baik, terima kasih untuk semua ibu-ibu yang sudah hadir di acara demo masak hari ini, khususnya untuk semua yang sudah melayani di acara ini, baik Ibu Tintin, Ibu Mary, dan juga kepada 2 MC yang sudah membuat acara ini dikemas menjadi menarik ya, sehingga kita ingin melihat dan mengikutinya. Dan tentu saja karena mungkin kita ingin belajar dari Ibu Mice, salah satu chef andalan kita ya di Jemaah Setiabudi. Siapa sih yang nggak kenal dengan Ibu Mice? Makanan yang dibuatnya pasti enak-enak, khususnya kue-kue ya, buatan Bu Mice itu. Terus sebabnya hari ini beliau sudah membagikan resep rahasia ini, bagaimana cara membuat roti wortel dan kue lapis dari Manado. Ini adalah kue-kue favorit saya juga. Dan saya ingat bapak-bapak tuh pada betah loh kalau di depan kantin gereja ya. Mereka menunggu kalau Ibu Harmono akan menyajikan makanan atau kue-kue yang enak-enak. Dan ini sebagai tanda terima kasih kami, sini ada sertifikat yang akan diberikan kepada Ibu Ariance Harmono menjadi narasumber dengan topik sajian sehat untuk keluarga pada tanggal 19 September 2021 dan sudah ditandatangani oleh Bapak Pendeta B. Manulang sebagai Gembala Jemaat Sidang Setiabudi, lalu Ibu Korlin Siombing sebagai Ketua Departemen BWA Jemaat Setiabudi. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Harmono di dalam pelayanannya, baik di rumah tangga maupun di gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.
Terima kasih kembali. Baik, terima kasih Bu Rina Suprasta yang sudah memberikan piagam. Ucapan terima kasih untuk Ibu Harmono yang telah menjadi narasumber pada siang hari ini. Tapi kita sebelum kita menutup acara, ada satu pengumuman lagi yang nggak kalah penting. Kira-kira apa itu, Jess, pengumumannya? Pengumuman yang 3 minggu lalu saat kita buat arsik. Ibu-ibu siapa nih di sini yang kemarin udah praktik arsiknya? Di sini pada ada nggak nih yang Kira-kira siapa nih pemenangnya? Langsung saja kita panggilkan Chef Ibu Sinaga untuk mengumumkan pemenang dari masak arsik 3 minggu lalu. Silakan Ibu Sinaga. Silakan Inang Uda, siapa nih pemenang arsik? Suaranya belum terdengar Kak Keti. Sambil deg-degan gak nih ibu-ibu yang sudah masak? Udah kayaknya audionya kayaknya Kak. Audionya dewe. Gimana nih? Atau Kak Keti boleh bantu untuk di chat mungkin Kak, nanti kita bantu umumkan. Bisa pakai suara ini ya, pakai suara. Oh iya bisa Kak, bisa. Oke, suaranya udah ada. Ibu-ibu, suaranya udah ada. Makin tegang nggak sih ini? Makin tegang dong. Apalagi yang udah buat arsik ya. Aku mah jelek. Halo. Iya Nang udah, suaranya udah kedengeran. Halo, selamat siang semua. Semua sudah kita lihat praktek kue dan lapis ya. Ini praktek arsik yang pertama. Saya sudah baca semua siapa yang bikin arsik ini bla 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 ya kan. Terus saya sudah nilai siapa yang pemenangnya dan siapa yang kedua. Oke ibu-ibu. Yang saya lihat semua foto-fotonya sudah saya share di HP saya. Siapa yang pemenangnya? Oke Bu, saya umumkan sekarang ya. Yang pemenang nomor 1 Teresia si Pardosi, karena saya lihat dia mengerjakan ikan masnya itu pas kayak yang dibikin Inang Udanya. Bukan karena beruku dia, tidak. Udah dengar semua? Udah dikirim rasanya kayak kakak. Kira? Mantap. Siapa sih namanya situ? Lisdawati Sitepu. Yeay, mantap. Ya, tapi dia kemarin saya lihat di lodornya itu ada kayak tempe ya. Ada tempe di dalamnya. Iya, Namburu. Tapi apa-apa nggak enak ya. Enak. Coba resepnya Namburu pas banget, enak. Tapi ibu-ibu ya, ingatkan kepada kita semua, biar lebih enak aksinya, masak di dalam kuali. Jangan pakai teflon, jangan pakai panci, itu berubah.
Ya? Enggak ada. Cuman 2. Cilisda nomor 2, 85%. Wow. 97. Jadi udah dapat pemenang lomba masak arsik di bulan lalu ya. Pemenang pertama tadi dimenangkan oleh Ibu Tepardosi. Jadi semua ibu-ibu mantap, sudah diikutin semua cara masaknya. Jangan bikin ini, bikin itu. Yang saya tunjukkan itu, yang saya tulis itu dibikin bumbunya. Sip. Semua enak. Oke, tapi terkecuali ada lebih pintar yang bikinnya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Bu Sinaga atas penilaiannya untuk ibu-ibu yang sudah ikut mempraktikkan memasak arsik minggu lalu. Berarti ada challenge juga untuk 3 minggu ke depan ya, Tante Rina ya. Nah, apakah ibu-ibu mau membuat roti sobek wortel atau kue lapis gitu ya, Tante? Iya, betul. Berarti ibu-ibu boleh siap-siap juga karena akan ada pemenangnya dari challenge berikutnya. Sayang sekali waktunya juga sudah selesai, namun sebelum kita tutup acara ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Mary Hutauruk. Silakan, Bu. Halo, selamat sore. Selamat siang ya. Tinggal berdoa ini Kak Susan. Betul Kak, doa penutup. Oke, terima kasih banyak. Ayo kita berdoa. Saya pikir tadi saya juara 1, ternyata melenceng. Ayo, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah jaga kami hingga pada siang hari ini. Kami dapat sehat-sehat dan kami bisa berkumpul, belajar membuat masakan yang enak dan sehat untuk tubuh kami. Terima kasih oh Tuhan, berkati juga Kak Mince yang sudah mengajari kami, yang sudah berusaha untuk membuat yang terbaik. Biarlah keluarga Kak Mince dan anak-anak dan suami semua sehat-sehat dan biarlah menjadi saluran berkat buat orang lain, baik melalui pengetahuan yang sudah dikasih tahu kepada kami agar kami bisa memasak dan membuat makanan yang sehat buat keluarga kami masing-masing. Berkati juga semua yang ada di Zoom ini, biarlah kami selalu kompak dan selalu bisa bersama-sama mendengarkan yang terbaik selalu dalam BWA, dan berkati juga ketua BWA dan wakil ketua BWA biar mereka mempunyai satu ide-ide yang bagus demi untuk kebaikan kami dan keakraban kami satu sama lain. Ajari kami Tuhan untuk selalu melakukan yang terbaik dan membuat diri kami sehat dan anak-anak dan suami dan keluarga yang lain. Terima kasih ya Tuhan, mohon ampun atas dosa kami apabila kami tadi ada yang salah-salah atau ada yang tidak baik, biarlah Engkau ampuni kami agar semuanya terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, acara kami untuk 3 minggu ke depan juga, ajarilah kami Tuhan dan semua panitia untuk bisa membuat acara yang lebih baik dan kepujian buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk Ibu Hutauruk. Baik, ibu-ibu sekalian, kita sudah tiba di penghujung acara. Namun sebelumnya kita mau foto bersama dulu. Ibu-ibu, mari kita buka kameranya, kita abadikan momen kita pada siang hari ini dengan senyum yang manis dan senyum yang ceria dari kita semua. Siap ya? Saya akan hitung 1, 2, 3. Ayo yang belum buka kamera, silakan buka kameranya dulu. Kameranya. Di sini ada 2 slide, kita tahan ya. Saya hitung sampai 3, slide pertama. Smile, cheese. Tahan dulu, oke, sebentar ya.
Ya, sekarang kita lanjutkan ke slide kedua. Slide kedua, ayo dibuka kameranya. Senyum paling ceria, cheers, kacang buncis, panjang cheersnya, iya, terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di demo masak berikutnya 3 minggu dari sekarang. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Jessica dan Terima kasih semua. kembali semua Terima ibu-ibu. kasih Jessica, Ibu Sampai Susan. ketemu di Terima kasih, terima kasih. Selamat Terima kasih yang makan bagi yang siang. pemenang, Arsik. Kami Bapak mau pesanan. Apa? Oke, sesi berikut. Yang sudah matang dibagi-bagi, ayo. Ayo, bagi. Buhar, Iya. Buhar, makasih Buhar.